Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah metode perancangan program. Untuk kali ini di minggu keempat, yaitu pertemuan keempat, kita akan membahas tentang materi pengembangan pseudocode struktur kontrol pemilihan. Pokok bahasannya yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bagaimana definisi dari struktur kontrol pemilihan. Kemudian pseudocode struktur kontrol pemilihan. Kemudian ada dash checking struktur kontrol pemilihan dan contoh algoritma pseudocode. Jadi kita definisikan terlebih dahulu terhadap struktur kontrol pilihan. Jadi ketika berbicara tentang struktur kontrol pemilihan, ini berbicara dengan tentang decision atau algoritma tentang logika, tentang pengambilan keputusan jika A maka B, atau jika terjadi suatu kondisi, maka jika kondisi itu terpenuhi, maka akan mencetak pernyataan jika kondisi terpenuhi. Tetapi sebaliknya akan mencetak kondisi tidak terpenuhi atau pernyataan kondisi tidak terpenuhi jika kondisinya tidak terpenuhi. Nah, setelah mendefinisikan strukturnya, baru kita buat pseudocode-nya. Pseudocode itu berarti kayak rangkaian atau langkah-langkah kata-kata yang kita tentukan sendiri. Kemudian baru kita buat dash checking-nya. Dash checking berdasarkan tabel penggunaan dari contoh kasus yang ada. Selanjutnya ada pembuatan contoh daripada algoritma dan pseudocode-nya. Struktur kontrol pemilihan. Struktur kontrol pemilihan dalam pseudocode digunakan untuk menggambarkan, yang pertama adalah pilihan antara dua atau lebih tindakan. Jadi ketika ada lebih dari satu tindakan atau ketika ada tindakan, maka nanti di sana akan terdapat pilihan tergantung pada apakah kondisi yang diberikan. Jadi jika ditemukan suatu masalah, kemudian masalah tersebut bisa diselesaikan berdasarkan pilihan kondisi yang ada, maka kondisi tersebut akan memberikan dua buah nilai jika terpenuhi dan nilai jika tidak terpenuhi kondisinya. Jika terpenuhi kondisinya, maka akan melakukan pernyataan apa. Tetapi jika tidak terpenuhi kondisinya, maka akan memberikan pernyataan apa pula. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. If jumlah orang lebih besar dari 10, if itu adalah kondisi jika jumlah orang adalah suatu variabel yang mempunyai nilainya berapa kita belum tahu. Tetapi jika kondisinya adalah lebih besar dari 10, maka then itu adalah maka pintu dibuka. Tuh. Akan tetapi jika jumlah orangnya tidak lebih besar dari 10, berarti logikanya dia tidak lebih besar kan, berarti lebih kecil dari 10 gitu. Berarti bisa 9, bisa 10, atau 10 pun termasuk tidak lebih besar ya, karena ini kan lebih besar dari 10. Berarti kalau 11, maka pintu dibuka tuh. Tapi kalau 10, maka akan menjalankan perintah else, dibatalkan karena kurang peminatnya. Nah, kalau kita lihat dari kondisi ini menggambarkan tentang bagaimana mungkin ya tentang studio di bioskop ya. Jadi ketika suatu bioskop memutarkan suatu film di salah satu studionya, kalau peminatnya ternyata lebih besar dari 10, 11 berarti kan, karena lebih besar ya, 11, 12, 13 dan seterusnya. Nah, itu pintunya dibuka. Tapi kalau misalkan 10, 9, 8, 7, maka dibatalkan karena kurang peminatnya gitu. Tuh. Kondisi bernilai true atau false. Contoh, if member, ini kan tidak ada
tidak ada else-nya ya. If member then diskon sama dengan 20% dari harga. Dia tidak mendefinisikan nilai lain selain nilai jika member. Artinya apa? If member then diskon 20% dari harga dikalikan dengan harga. Jadi kondisi ini hanya memberikan nilai true jika kondisinya terpenuhi gitu. Kalau tidak maka nilainya adalah false, tidak ada nilai kosong gitu, tidak ada nilainya. Jadi hanya member saja, logikanya hanya member saja yang diberikan diskon, yaitu 20% dari harga yang sudah ditentukan. Kalau ditanyakan kalau member berapa, ya itu tidak definisikan karena memang tidak menggunakan struktur kontrol daripada if then else, tapi hanya if then saja gitu. Nah, kondisi berdasarkan perbandingan dua item yang dinyatakan dengan salah satu operator relasi adalah sebagai berikut. Lebih kecil dari. Ketika lebih kecil dari, maka si angka tersebut atau si poin tersebut tidak termasuk. Karena lebih kecil dari. Misalkan kita ambil sampel poinnya atau angkanya adalah 5. Ketika diberikan kondisi lebih kecil dari 5, maka 5 tidak termasuk. Jadi ada 4, 3, 2, dan seterusnya. Gitu. Begitu juga dengan kondisi lebih besar dari. Ketika diambil lebih besar dari, misalkan lebih besar dari 6. Contohnya ini lebih besar dari 10. Maka 10 sendiri tidak termasuk ke dalam kondisi lebih besar dari 10. Karena 10 adalah sama dengan, tidak lebih besar dari 10 gitu. Selanjutnya adalah sama dengan. Nah, kalau ada sama dengan berarti harus sama 10 dengan 10 gitu. Kalau lebih kecil sama dengan, nah itu baru, misalkan lebih kecil sama dengan 10, berarti 10, 9, 8, 7, dan seterusnya. Lebih besar dari, terus kemudian ada lebih besar sama dengan. Lebih besar dari sama dengan, misalkan nilai 10 berarti 10, 11, 12. Tapi kalau hanya lebih besar saja, berarti 10-nya tidak termasuk, 11, 12, dan seterusnya. Lalu ada juga tidak sama dengan. Selama dia tidak sama dengan, maka nilai yang akan muncul adalah true. Misalkan apakah 8 tidak sama dengan 5, nah itu nilai true. Tapi kalau apakah 8 tidak sama dengan 8, nah itu nilainya false. Nah, struktur kontrol pemilihan selanjutnya adalah beberapa variasi dari struktur kontrol selection, yaitu ada simple selection, ada combine atau multiple selection, ada nested selection. Ini adalah penyeleksian bersarang ya. Kalau simple itu dia hanya menggunakan satu seleksi, penyeleksian kondisi, sangat sederhana. Kalau combine itu berarti, atau multiple itu berarti beragam. Sedangkan nested itu bersarang, di dalam if, ada if lagi gitu. Nah, kemudian untuk nested selection-nya sendiri itu terdiri dari linear nested if statement dengan non-linear if statement. Nah, kemudian ada perintah case. Nah, biasanya kalau perintah case nanti akan diakhiri dengan perintah break. Nah, ini contohnya nih. Kondisi nilainya terpenuhi yes, maka pernyataan nilainya adalah yes. Kemudian kondisi jika nilainya no, maka pernyataan jika nilainya no. Nah, simple condition ini seperti ini. Simple condition terjadi jika harus memilih di antara dua alternatif yang ada, tergantung dari hasil kondisi apakah true atau false. Nah, keyword yang biasa digunakan adalah if, then, kemudian else, dan and if. Tuh. Di mana ada if berarti di ujungnya ada and if gitu, untuk mengakhiri perintah if-nya. Dan ketika ada if, maka ada perintah then jika kondisinya terpenuhi, then tuh. Tetapi jika kondisi tidak terpenuhi, ada else-nya. Nih, ini kondisi tidak terpenuhi. Gitu. Nanti di bawahnya ada and if. Simple selection ada dua macam. Pertama adalah simple selection bercabang dan simple selection tanpa cabang. Nah, kalau simple selection bercabang itu berarti terjadi ketika pilihan dibuat dua jalur alternatif, tergantung pada hasil dari suatu kondisi bernilai benar atau salah. Jadi ada percabangan jika kondisinya benar atau salah. Nah, formatnya seperti ini nih, selection bercabang.
If syarat, if jumlah orang lebih besar dari 10, nih syaratnya jumlah orang lebih besar dari 10 itu syarat. Then, maka pintu dibuka. Else, dibatalkan karena penonton kurang. Nah, and if. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi kalau kita ngerti rumusnya, if then else and if, nah kita tinggal menentukan contoh kasusnya. Seperti ini kan contoh kasus. Nah, yang ini nih, if jumlah orang. Ini adalah contoh kasusnya. Nah, tuh contohnya. If saldo lebih besar dari 3 juta, ini contoh lainnya ya. Jadi kita harus berlatih dengan banyak kasus untuk bisa memahami. Jadi jangan dihafalkan, tapi dihafalkan iya, tapi dipahami cara penggunaannya. If saldo lebih besar dari 3.000, if jumlah orang lebih besar dari 10, then bunga sama dengan 0,05 dikali dengan saldo, then pintu dibuka. Contoh dengan tadi ya. Else-nya adalah bunga 0,1 dikali saldo and if. Nah, else-nya adalah dibatalkan karena penonton kurang, and if. Jadi ini memberikan pernyataan jika saldonya di atas 3 juta, maka bunganya itu lebih gede gitu. Tapi kalau misalkan di bawah 3 juta, bunganya lebih kecil. Nah, kalau ini tanpa cabang tuh, sesuai dengan gambarnya kita lihat di sini kondisi kalau terpenuhi maka mencetak pernyataan, tetapi jika enggak udah selesai and if gitu. Simple selection tanpa cabang digunakan ketika instruksi yang dilakukan hanya ada kondisi benar saja tuh. Digarisbawahi kondisi benar saja. Jadi tidak menyebutkan kondisinya jika tidak benar gitu. Format struktur simple selection tanpa cabang adalah if syarat, if tadi berapa? Member, then potongan atau diskon 20% dari harga. Selesai gitu. Udah begitu. Nah, ini contohnya misalkan diskonnya dikasih nilai awal adalah 0. Ini variabel diskon nilai awalnya adalah 0. Jadi bacanya gitu ya. If subtotal, ini adalah variabel baru, biasanya merupakan entryan, lebih besar dari 100.000, then diskonnya sama dengan 0,1 dikalikan subtotal gitu. And if kemudian totalnya adalah subtotal diambil dengan diskon gitu. Nah, ini adalah contoh daripada penggunaan if tanpa cabang. Jadi nggak ada else-nya. Nah, kalau subtotalnya ternyata lebih kecil dari 100.000 berapa? Ya nggak ada. Nggak disebutkan. Jadi hanya sebutkannya kalau misalkan diskonnya ya 0 gitu. Udah selesai. Tinggal menyebutkan subtotalnya saja. Jadi total sama dengan subtotal 0 gitu. Jadi dia hanya kondisinya gini. Pertanyaan jika subtotalnya ternyata misalkan ini. Oh, subtotalnya 200.000. Berarti 200.000 diskonnya adalah 0,1 dikali 200.000 berarti 2.000 ya. Kan diambil 0,1 kan 20.000 ya. 20.000 diskonnya berarti bayar 180. Nah, gimana kalau misalkan belanjanya lebih kurang dari 100.000? Ya dia cuma bayar 100.000 subtotalnya aja. Total sama dengan subtotal diambil 0. Nah, ini contoh kasus simple selection. Buatlah pseudocode dan flowchart untuk menentukan apakah penghasilan per bulan yang dimasukkan kena pajak atau tidak. Nah, kena pajak jika penghasilan setahun lebih besar sama dengan 15.600.000. Tuh. Inputnya adalah penghasilan per bulan. Outputnya adalah keterangan. Jadi outputnya adalah keterangan. Nah, prosesnya adalah
1. Total penghasilan sama dengan penghasilan dikali dengan 12 bulan. Tuh, total penghasilan didapatkan dari penghasilan dikali 12. Nah, karena kan yang diinputkan penghasilan per bulan, berarti kalau yang ditanya adalah setahun, maka dikalikan dulu 12, baru dapatlah total penghasilan setahun. Nah, kemudian jika total penghasilannya di atas atau lebih besar sama dengan 15.600.000, maka keterangan kena pajak. Nah, ini adalah contoh dari dokotnya atau input, proses, output, dan prosesnya. Nah, sedangkan outline solusinya adalah tuh, input baca gaji. Berarti kan yang dibaca kan gajinya, kalau namanya gaji kan berarti per bulan, baca gaji. Nah, prosesnya adalah total penghasilan, total underscore penghasilan sama dengan gaji dikali 12. Tuh. Sekarang berarti nilai total penghasilan sudah entryan dari gaji atau inputan dari gaji dikalikan dengan 12. Nah, if total penghasilan lebih besar sama dengan 15.600.000, maka keterangan kena pajak. Outputnya adalah keterangan. Tuh. Ya, misalkan di entry datanya adalah 5 juta. Nah, 5 juta dikalikan 12 sama dengan 50 juta. Nah, berarti dia kena pajak. Tapi kalau misalkan gaji sebulannya adalah sejuta, berarti setahun kan kali 12 cuma 12 juta, berarti nggak kena pajak. Gitu. Nah, dibuatlah algoritmanya tuh. Program kena pajak menentukan apakah kena pajak atau tidak apabila input data tersebut diberikan. Nah, deklarasinya adalah variabel keterangan. Ini tipe datanya string. Tadi yang kata tidak kena pajak, kena pajak itu ya, keterangan kena pajak. Long gaji, ini yang di entry gajinya. Baca gaji. Nah, di entry itu gajinya. Lalu variabel total penghasilan sama dengan gaji dikali dengan 12. Nah, di sini harusnya ditambahkan nih total penghasilan. Yaitu long juga. Sini tambah ini koma, total penghasilan. Nah, kalau atau jika atau if total penghasilan lebih besar sama dengan 15.600.000, then keterangan kena pajak. Nah, else-nya adalah keterangan tidak kena pajak. Cetak keterangan and if and. Nah, ini adalah algoritmanya. Tuh. Algoritma kena pajak, menentukan kena pajak atau tidak bila input data tersebut diberikan. Nah, pemeriksaan algoritmanya nih, test plan-nya seperti ini. Input data. Nah, data pertama, data kedua. Data pertama adalah 900.000 gajinya. Berarti kalau dikali 12 adalah berapa? 900, 9 juta. Berarti 9 juta 108 juta 10.800.000 ya. 10.800.000. Nah, kalau yang kedua 3,5 berarti 10 aja udah 35, berarti tambah 700 berarti 42-an ya, 42 juta. Output datanya adalah keterangan. Yang pertama, karena di bawah 15.600.000 yaitu 10.800.000 tidak kena pajak. Sedangkan kedua, karena totalnya adalah 42 jutaan, 35 ditambah 750 42.500.000, maka dia kena pajak gitu. Nah, table dash check-nya adalah seperti ini. Gaji 900, keterangan tidak kena pajak. Tuh, berarti ini test plan ya, test plan output data. Ada input sama output. Nah, tapi kalau table dash check-nya itu dibagi langsung dijadiin satu gitu. Data 1 sama data 2. Nah, kita coba tes dulu yang ini ya. Yang mana yang contoh yang pertama. Berarti kita buka sebentar, ini dulu saya buka Android Studio-nya. Salah.
Visual Studio Code. Ini di close aja, cancel. Nah, oh ini project beda, saya open file folder dulu, kemudian masuk ke D, pilih CPP, ke folder. Nah, di sini ada volume balok ya, volume balok nih, PHP ini ya. Ini misalkan saya copy nih, Ctrl A, copy, saya bikin halaman baru di sini. Ini file, namanya tadi hitung pajak .cpp. Nah, ini saya paste sama tadi. Nah, tuh bersihkan layar, berarti ada berapa nih? Ada tadi string gaji, kemudian string gaji, kemudian yang kedua adalah long salah, string keterangan ya. Ini string keterangan, kemudian di sini long gaji. Long gaji sama satu lagi total penghasilan, total underscore penghasilan. Tuh, ini program menghitung gaji. Kemudian di sini menginput gaji, ya kan, menginput gaji kan, tuh input data gajinya berapa, tuh gajinya berapa, keterangan. Terus di sini masukkan gaji. Nah, ini disimpan ke dalam gaji, sin gaji. Terus di sini pakai rumus. Nah, rumusnya berarti ini kita hapus saja, yang lainnya nggak usah. Nah, di sini berarti bikin total penghasilan. Total penghasilan saya copy, taruh di sini. Tuh, total penghasilan sama dengan gaji dikali 12. Gaji dikalikan 12. Tuh, rumus untuk menghitung gaji ini saya hapus saja, nggak perlu. Tuh. Nah, baru keterangan di sini kasih nama keterangan. Terus ini adalah keterangan. Tab. Nah, tapi di sini ada rumus nih, if. Tuh, ada if. Tuh. Total penghasilan di enter lebih besar sama dengan 15.602 ga, maka di sini kasih keterangan, enter. Tuh, berapa tadi keterangan sama dengan kena pajak. Tapi kalau else-nya adalah kalau ternyata tidak lebih besar dari atau lebih kecil dari 15.600, maka keterangannya adalah tidak kena pajak. Tuh, kita coba jalankan ya, di run. Tuh, masukkan gaji. Nah, sampel yang pertama berapa tadi? 900.000. Kita masukkan 902 ga, lalu kita enter. Tuh, sesuai gak? Tidak kena pajak kan? Tidak kena pajak. Sesuai, tidak kena pajak. Nah, gimana dengan sampel yang kedua? 3.500.000. Nah, sekarang kita jalankan lagi.
3.500.000 keterangannya kena pajak itu ya. Berarti ini udah sesuai. Gaji pertama 900.000 tidak kena pajak, gaji kedua 3.500.000 kena pajak sesuai dengan yang di sini itu. Jadi kita harus tes kayak gini-gini nih, kita harus tes. Jadi jangan cuma dibaca tapi tahu cara bikinnya. Nah, kalau pakai PHP gimana caranya ya? Sama juga. Kalau pakai PHP misalkan saya bikin di sini. Berarti dia harus di htdoc nyimpennya. Ini di mana nih? Sampai htdoc. Kalau ini di data. Nah, ini sama nyimpennya, berarti saya bikinnya file jangan di sini. Misalkan saya bikin PHP ya, misalkan ya namanya hitung underscore pajak titik PHP. Nah, tapi ini nyimpannya jangan di sini. Ini nyimpannya di hitung pajak PHP. Aduh, salah. Tadi mana? Hitung pajak PHP. Ini CPP. Ini PHP-nya. Ini saya file save as. Nah, ini jangan di CPP simpannya, tapi di xampp htdoc. Kemudian pilihnya di sini ada CPP kayak ya. xampp. Nah, MPP nih. Di sini hitung pajak di PHP. Nah, di sini misalkan kayak gini. Ini kita copy aja nih biar cepat aja. Tuh, Ctrl A, copy, taruh di sini. Ini yang kemarin ya, minggu kemarin yang tentang menghitung bak ya. Berarti di sini masukannya cuma satu. Masukkan gaji. Tuh. Input name ini namanya gaji. Submit, ini hitung gaji. CMD hitung. Nah, di sini adalah total penghasilan, total underscore penghasilan. Tuh. Di sini berarti gaji dikalikan berapa? 12. Ini dihapus. Dikalikan 12. Nah, kemudian ini kan buat total gaji nih. Baru kasih keterangan lagi if ini pakai dolar total kan, berarti kan dolar total ini udah ada, enter aja. Ini lebih besar dari lebih besar sama dengan ya. Lebih besar sama dengan 15.600.000. Nah, baru di sini kasih keterangan. Tuh. Dia nggak pakai kayak di CPP mesti bikin variabel dulu, langsung aja dia langsung sini keterangan sama dengan kena pajak karena kan lebih besar kan. Nah, gimana kalau ternyata dia lebih kecil? Berarti L di sini. Else tuh dolar keterangan sama dengan tidak kena pajak. Tuh. Nah, di sini keterangan ini diganti dengan keterangan. Copy paste. Tuh. Ini program menghitung gaji. Tuh. Tes sudah benar semua, sudah, baru jalankan. Nah, ini nggak bisa jalannya di sini. Kalau namanya web itu PHP masih jalannya di browser. Berarti buka Firefox-nya, lalu masuk ke localhost, kemudian mpp. Nah, jalankan hitung pajak titik PHP. Masukkan gaji. Nah, kita ikutin lagi tesnya nih. 900.000. Masukin 900.000. 900.000. Tuh, tidak kena pajak. Sama ya. Tuh, tidak kena pajak. Kalau 3.500.000 gimana? 3.500.000. Tuh, kena pajak. Kalau mau ditambahkan misalkan total gaji berapa ya sini tambahkan di sini. Apa di keterangannya nih. Total gaji Anda
setahun titik 2. Nah, sini tambahin total penghasilan. Sini pakai dolar total penghasilan. Nah, terus ini tambahin BR. Keterangan. Tuh. Ini kalau saya refresh, nah ini kayak gini tuh. Tuh, total gaji Anda adalah 4.200.000 rupiah, 42.250.000 rupiah gitu. Kena pajak. Nah, kalau 900 itu gimana? 900 2 total gaji berapa? 10.800.000, tidak kena pajak gitu. Jadi harus dites-tes dulu supaya tahu, oh iya ternyata hasilnya benar sama gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke combine selection. Combine selection terjadi jika kondisi yang harus diperiksa lebih dari satu. Kondisi tersebut dapat dihubungkan dan menggunakan kondisi perintah AND atau OR. Nah, formatnya adalah seperti ini. Combine ya, kombinasi. Selection kombinasi ini ya berarti if syarat 1 operator logika, syarat 2 then instruksi 1 else instruksi 2 and if tuh. Jadi ada syarat tuh, if ORMIC and semot tuh. Jadi ada 2. Kalau ikut ORMIC sama ikut seminar motivasi, orientasi akademik dan mengikuti seminar motivasi, maka keterangannya lulus. Tetapi kalau tidak atau salah satunya saja ikut, tidak dua-duanya, karena kalau kondisi N itu dua-duanya harus ikut, dua-duanya harus benar, A dan B nilainya benar. Ini kan syarat 1, ini syarat 1, ini syarat 2. Jadi syarat 1 harus bernilai true dan syarat 2 harus bernilai true. Jadi kalau dua-duanya bernilai true, maka keterangan lulus. Tapi kalau dia cuma ikut ORMIC doang, semotnya nggak ikut misalkan, ya gagal. Begitu juga kebalikannya, kalau dia cuma ikut semot doang tapi ORMIC-nya nggak ikut, itu juga gagal. Apalagi dua-duanya, pasti gagal gitu. Nah, kita tes yang ini ya. Bentar nih, berarti kita tesnya pakai ini aja deh. Tesnya pakai CPP. Agak ribet kalau pakai itu. Berarti di sini CPP saya bikin font baru namanya tes underscore lulus titik CPP. Tuh, kosong kan? Berarti kita copy yang punya tadi hitung pajak. Ini kita Ctrl A copy. Di sini kita paste. Nah, di sini berarti kan cuma perintah doang nih. Semot ini cuma kata doang. Berarti di sini program cek kelulusan. Misalkan gitu ya, ini nggak usah pakai gini-ginian. Berarti keterangan oh itu pakai ini ya, masukannya ya atau tidak gitu. Berarti harus masukannya 2. Apakah ikut, misalnya gini, apakah ikut semok? Nah, apakah ikut ORMIC? Kemudian di sini berarti dia baca, berarti string aja ya. Ini koma, jawab ORMIC. Kemudian sini jawab semot gitu. Misalkan gitu ya. Apakah ikut ORMIC? Maka di sini jawabannya adalah misalkan nih, ini yang sederhananya aja ya. Kemudian yang kedua, apakah ikut semot? Semot pilihannya adalah gini, Y atau N gitu. Ini juga pilihannya adalah salah. Sini Y. Kemudian di sini pilihannya juga Y atau N. Tuh, ini jawabannya semot. Tuh. Nah, di sini keterangannya langsung ke ini. Langsung ke if jawab ORMIC sama dengan Y, kemudian
pakai N ya dia, N, kalau enggak dia pakai kayak gini, dan 2 kali, dan kita coba dulu pakai N ya. Jawab semot sama dengan Y, tuh, baru keterangannya adalah lulus. Kalau ini tidak lulus. Tidak lulus apa gagal tadi ya? Oh, gagal. Gagal tuh. Keterangan. Coba kita simpen. Oh, dia ada yang salah nih. Gimana ya? Kayaknya ini deh. Oh, ini kurang 1. Sama dengan, oh, ini salah. Ini pakai dan. Ini ditutup. Ini juga ditutup. Salah nih. Kayaknya 3 kali deh. Sebentar. Pakai N ya. Apa sih yang kurang? Sebentar. If keterangan, jawab ormik, jawab semot. Pakai N. Oh, huruf kecil. Coba. Mau nggak sih dia? Nggak mau. Udah pakai N. Simpen. Masih error juga. Kalau pakai dan simpen. Coba kalau ditutup. Oh, dia ada kurang awalnya 2 apa 1 sih? Maksudnya gini. Lalu ini juga gini. Ini tambahnya di ujung juga gini. Gini. Nggak mau, sebentar. CPP if, coba. CPP if. I plus besar size, tapi pakai N ya. If and else. Contoh if kondisi N else. Coba kita pakai PHP saja ya. Hitung pajak titik PHP berarti hitung pajak titik PHP. Nah, ini saya Ctrl A, copy, terus saya buat baru file save as. Ini cek lulus
underscore lulus titik php. Nah, di sini berarti keterangannya menghitung atau cek lulusan. Cek kelulusan, kemudian apakah ikut semot, apakah ikut ormik dulu. Ormik, jawabannya adalah YN. Kemudian ini berarti jawab semot, jawab ormik. Nah, kemudian di bawahnya tambahkan lagi apakah ikut semot. Semot. Ini berarti jawab semot. JWF semot. Tuh, ini cek lulusan. Cek kelulusan. Nah, di sini ada hitung. Nah, di sini langsung baca aja. Jika dolar sini. Tuh, jika dolar underscore post JWF ormik sama dengan Y, ini berarti ditambahkan dan tuh dolar underscore post JWF semot sama dengan Y. Nah, maka keterangannya adalah lulus. Tapi kalau misalkan tidak, maka keterangannya adalah gagal. Berarti ini keterangan sama dengan adalah keterangan, dolar keterangan. Tuh, kita tag, udah sesuai belum? Oke, simpan. Nah, sekarang cek lulus, kita jalankan. Cek lulus titik PHP, kita isi Y, kemudian ini Y, tuh lulus tuh. Tapi kalau misalkan ormiknya misalkan kita ganti nih, ini ormiknya ikut tetapi semotnya nggak ikut, maka dia keterangannya adalah gagal. Begitu juga kalau dibalik, ininya ormiknya nggak ikut kemudian semotnya ikut, maka dia gagal. Sama juga kalau tidak diisi gagal gitu. Nah, itu kalau menggunakan PHP ya. Nanti yang buat itunya saya cek kembali. Nah, selanjutnya adalah ini nested selection. Nested selection terjadi jika dalam kondisi if terdapat if yang lain tuh. Ada dua jenis nested selection. Yang pertama adalah linear nested if, yang kedua adalah non-linear nested if. Tuh. Linear nested if terjadi jika satu kondisi dicek untuk beberapa nilai. Nah, formatnya adalah seperti ini nih. If syarat 1, then instruksi 1. If syarat 2, then instruksi 2. If syarat, kemudian kalau misalkan syarat 2 tidak terpenuhi, barulah else-nya gitu. Tuh. Kondisi pertama kalau terpenuhi cetak instruksi. Kalau nggak terpenuhi, cek lagi kondisi kedua dan seterusnya. Jadi ada kondisi-kondisinya gitu. Itu namanya nested selection gitu. Nah, contohnya kayak gini. If ukuran S, then sama dengan 350.000, 35.000. Jika M, maka 5.000. Else-nya, nah kita coba tes ya. Nah, pakai PHP aja lah. Kemudian ini saya save as dulu file. Save as, saya masukin namanya apa sih, ukuran, harga per ukuran, harga underscore ukuran. Tuh, harga ukuran berarti di sini yang dimasukkan adalah masukkan ukuran. Nah, pilihannya dia cuma ada dua tuh, S sama M. S atau M. Jadi tidak menyebutkan yang lainnya, berarti ini ukuran. Tuh. Berarti ini dihapus.
Ini cek harga, simpan. Nah, yang dipilih cuma ukurannya S sama M saja. Nah, di sini keterangannya nih, ukuran di sini. If pos ukuran sama dengan, berarti yang dicek pertama adalah yang mana tuh? Yang S dulu ya. S kita bikin huruf besar saja. Nah, ini kita hapus tuh. Kalau ukurannya S, maka harganya adalah berapa? 35.000, 35 Tuaga. Tapi kalau di sini berarti ada dua kondisi lagi tuh. Copy lagi. Tuh. Ini ada else lagi. Else if ukurannya adalah M besar, maka harganya adalah 50.000 karena ukurannya lebih besar. Tapi kalau di luar S sama M berarti harganya adalah 70.000. Tuh, 70.000. Nah, sini kasih keterangannya, ukuran yang Anda pilih sama dengan ini dolar pos ukuran. Nah, ini kasih BR harganya adalah Rp. Nah, masukin di sini dolar harga. Tuh, kita simpan. Tuh ada yang salah tuh, gimana tuh? Satu, dua. Coba ada error di mana? Kita lihat di sini. Back. Refresh. Harga ukuran. Oh, ada yang error tuh, kontak error. Line 13. Kita lihat line 13. Oh, di sini. Apa salahnya? Kutip 2. Unexpected. Ini coba. Oh, ini berarti pakai kutip 2 titik. Terus di sini juga ada titik kutip 2. Simpan. Oh, di sini juga. Coba refresh-nya di mana lagi errornya? Nah, masuk tuh. Kalau S cek harga tuh, S 35.000. Tapi kalau M tuh harganya adalah 75.000. Tapi kalau masukin L tuh, nah, semua harga di sini berarti tambahin nih XL sama lagi L gitu. Refresh. Nah, tuh kita ulangi, kalau dipilihnya S adalah 35.000, kalau M adalah 50.000 dan terakhir L adalah 100.000. Lanjut. Non-linear nested if. Nah, non-linear nested if ini terjadi jika beberapa kondisi harus diperiksa sebelum suatu statement dikerjakan. Format struktur non-linear nested if adalah statement if syarat pertama, then if syarat kedua. Tuh, instruksi A tuh, dia linear ke samping. Kalau yang tadi kan ke bawah tuh dia ke bawah tuh kondisinya tuh. Tapi kalau yang ini ke samping, berarti menyempit dia. Jadi misalkan jika mahasiswa semester 5 dan jika mahasiswa semester 5 terus programnya D3,
Dan jika telah mengikuti KKP, maka berhak tugas akhir, kayak gitu. Nah, itu kan ada 3 kondisi yang linear ke samping gitu. Tapi else-nya adalah tidak berhak gitu. Jadi ada kondisi gitu, kondisinya nyambung gitu, linear gitu. Nah, ini contoh kayak gini. Nah, ini else-nya jadi tadi yang tidak berhak tugas akhir karena dia belum, atau misalkan jika mahasiswa semester 8, kemudian if mahasiswa semester 8 and tidak ada nilai D atau E di dalam mata kuliahnya, terus else pembayaran sudah beres misalkan, nah baru berhak mengikuti skripsi, daftar skripsi. Tapi kalau misalkan masih ada nilai D-nya atau E-nya, belum bayar perkuliahan, terus bukan semester 8, maka tidak berhak skripsi itu. Nah, ini contoh kayak gini tuh. Contohnya adalah if A lebih besar dari B, maka if A lebih besar dari C, maka cetak A. Jadi nilai A itu udah pasti nilainya lebih besar daripada A, daripada B, dan lebih besar daripada C. Akan tetapi jika tidak nilai C, karena ini kan kondisinya punya si C itu, punya si C gitu. Yang jelas berarti si C ini lebih besar dari B gitu, karena yang cetak adalah si C. Kemudian and if, kemudian else-nya adalah B lebih besar dari C, maka cetak B. Tapi kalau tidak, maka cetak C gitu. Karena di kondisi ini dia hanya mempertanyakan apakah A lebih besar dari C. Kalau misalkan ternyata tidak, memang A lebih besar dari C, maka cetak A. Tapi jika tidak lebih besar dari A, maka dia cetak yang C. Karena kondisinya ini satu paket. Nah, tetapi di sini ketika untuk pertanyaan ini A lebih besar dari B, maka di sini apakah B lebih besar dari C? Jika memang iya, maka cetak B-nya. Tapi jika tidak, maka cetak C-nya gitu. Perintah case. Nah, perintah case ini digunakan sebagai instruksi pemilihan di mana aksi yang akan dilakukan hanya bergantung pada nilai dari suatu macam variabel tuh. Case pertama, case kedua, ini case jika nilainya terpenuhi, maka cetak statement break, selesai. Karena dia udah ketemu kondisinya. Kalau udah ketemu, yang di bawahnya nggak diproses gitu. Beda kalau yang if walaupun kondisinya ketemu, di bawah tetap diproses gitu. Karena tidak ada perintah breaknya. Itu. Jadi setiap kondisinya itu nanti ada break. Tuh, ada case pertama, case kedua, break. Kemudian perintah case digunakan ya tergantung pada nilai dari satu macam variabel. Perintah case memungkinkan memiliki banyak nilai dan setiap nilainya berkaitan dengan satu macam aksi. Format struktur perintah case pada bahasa C adalah switch. Variabel syarat, case nilai 1, aksi 1, case nilai 2, aksi 2, defaultnya adalah nilai n. Jadi kalau misalkan tidak sesuai atau tidak ada case yang terpenuhi, maka dia akan mencetak nilai defaultnya nih, nilai default yang paling bawah nih. Jadi kalau dia udah ngecek di pertama nggak ada, baru nilai kedua, nilai ketiga nih. Contoh misalkan nih, switch golongan, ini switchnya di atas nih, switch golongan. Case A, di sini dia nanya nih, kalau golongannya A, maka terapinya adalah strawberry itu. Maka dia ngentri dulu, masukkan golongan. Nah, kalau misalkan golongannya A, maka udah berarti di sini langsung keluar tuh, langsung break ke bawah. Yang bawah nggak diproses. Tapi ternyata dia yang dianti B, berarti itu dilewatin karena kan apakah dia yang dari A? Enggak. Maka dia nanya lagi, apakah B? Nah, jika B, maka dia akan mencetak statement B, yaitu terapinya adalah jus sirsak. Kemudian break, yang C-nya nggak diproses. Tapi kalau yang diantrinya bukan A, bukan B, misalkan C, maka ini tidak terpenuhi, ini juga tidak terpenuhi. Nah, baru dia menjalankan yang C-nya, yaitu terapinya jus wortel, break. Nah, kalau D gimana?
tomat. Tapi kalau misalkan yang di inputnya adalah E, bukan A, bukan B, bukan C, bukan D, tapi adalah E, maka dia akan mencetak nilai default, yaitu berupa terapinya adalah terapi untuk golongan tersebut tidak ditemukan, gitu. Selesai gitu. Nah, kita coba ini nih pakai perintah cache-nya ya, cache-nya. Nah, kita masukin nih pakai perintah, coba cpp cache. Saya agak ini bentar, cpp cache break, cache statement with example tuh. Kita coba praktekkan ya untuk yang terakhir. Tuh, ini kita copy aja nih. Ini kita copy, masuk ke sini, copy, taruh di sini, buat halaman baru. Sep. Cek underscore golongan titik cpp. Sep. Enter. Nah, kita paste di sini. Paste. Nah, tuh. Banyak yang error. Apa yang kurang? Pajak cpp. Ada string nggak? Dia pakai string nggak sih? Ada string, tambahin stringnya. Input string. Cek golongan, tambahkan string, simpan. Masih yang error. Kita cek error di mana. Ini bisa jalan nggak? Tes dulu aja. Oh, enter on operator. Float 6162. Berarti ini kita kosongin dulu pakai perintah sistem CLS. Simpen, coba kita cek. Error, the operator is not correct. Oh, ini biar aja. Berarti kita masukin yang sini, float number. Berarti floatnya kan tadi cuma terapi sama car oper, jangan oper. Berarti di sini adalah ini kita masukin car. Ini golongan. Golongan. Kemudian di bawahnya ada string terapi. Cout. Nah, di sini coutnya cout. Program menghitung, program cek golongan darah. Ini golongan darah ya. Darah. Inline. Kita masukin enter bawahnya. Set. Oke. Cek golongan darah berarti di sini masukkan golongan. Masukkan golongan darah. Pilihannya adalah kok ABCD. Nggak usah golongan darah, berarti cek golongan aja. A, B, C, D. Tuh ABCD. Di sini disimpannya namanya golongan. Golongan tuh. Ini kalau saya pakai switch golongan. Nah, ini golongan pertama adalah A. Jika A, maka cout-nya adalah apa tadi namanya?
terapi jus strawberry. Sini. Terapi sama dengan jus strawberry. Tuh. Nah, ini kita copy saja, break 1 2 3 4 5 6. Tuh. Ini kalau B tip 2 tip 1 ya. Terus berarti ini terapinya adalah, ini kita paste dulu deh. C D. Nah, di sini C, di sini D. Terus yang kedua adalah terapi apa? Jus sirsak. Jus sirsak, jus wortel sama jus tomat. Sini jus sirsak, jus wortel sama jus tomat. Nah, kalau defaultnya adalah ini, keterangan terapi untuk golongan tersebut tidak ditemukan. Terapi untuk golongan tersebut tidak ditemukan. Tuh, tanda seru 3 kali. Simpan. Tuh, ini perintahnya tuh. Coba kita jalanin. Oke. Program cek golongan tuh. Nih scriptnya tuh. Ini saya turunin ke bawah. Sampai sini saja. Program cek golongan A, B, C, D. Kita cek A. Enter. Tuh, jus strawberry. Terus coba kita masukinnya adalah B. Enter. Jus sirsak. Kita coba lagi. C. Enter. Jus wortel. Kita jalanin lagi. D. Enter. Jus tomat. Tuh. Sampai terakhir saya masukin E. Nah, munculnya adalah terapi untuk program tersebut tidak ditemukan. Gitu. Ya. Ya, jadi ya minimal dicoba gitu. Dari semua kita menemukan algoritma pseudocode, kemudian kita lakukan test plan sama desk check gitu. Jadi ya kita coba gitu. Nanti ini scriptnya saya taruh di GitHub ya. Nanti ada buat download scriptnya buat belajar gitu. Jadi tinggal download lalu coba di komputer masing-masing. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Insyaallah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.